jangan lupa untuk subscribe channel youtube.com/kemasnazi. Gratis! Kita upload setiap 2 hari sekali, konten segarin, sekolah agak ngajarin setiap hari Senin dan Sabtu jam 2 siang, dan barbecue belajar bareng aku setiap hari Rabu jam 6 sore, dan kita juga punya konten-konten seru lainnya yang bisa menghibur kamu. So, jangan lupa subscribe ya! Halo teman-teman, kamu pengen mulai bisnis atau kamu sekarang sedang menjalankan bisnis? Tapi kamu perlu hati-hati dengan 5 kesalahan yang sering dilakukan pelajar dan mahasiswa dalam menjalankan bisnis. Kamu pengen tahu apa aja? Simak video ini sampai selesai. Nah teman-teman, jadi 5 kebiasaan ini atau 5 kesalahan yang sering dilakukan pelajar ini memang betul-betul sering terjadi dan banyak memakan korban, yaitu para pelajar dan para mahasiswa yang memulai bisnis dan kemudian gagal karena 5 kesalahan-kesalahan berikut ini. Yang pertama teman-teman, yang aku paling sering katakan bahwa kita tidak boleh menyatukan uang bisnis kita dengan uang pribadi kita. Uang bisnis dan uang pribadi wajib hukumnya untuk dipisahkan, bahkan dalam wadah yang berbeda dan dalam catatan yang juga berbeda. Jika kedua uang ini sudah menyatu, maka wassalam, pasti bisnisnya tidak akan berkembang dan paling besar resikonya adalah tutup, merugi, karena ini nanti akan berkaitan dengan kesalahan-kesalahan berikutnya. Jadi pastikan terlebih dahulu kalau kamu ingin memulai bisnis, pisahkan dulu uang pribadimu dengan uang bisnis. Alokasikan uang bisnis berapa dan uang pribadi berapa, barulah kamu memulai untuk menjalankan bisnis. Kesalahan yang kedua yang sering dilakukan oleh para pelajar dan mahasiswa adalah tidak memiliki mentor atau tempat untuk dia belajar. Nah, ini sering banget nih para pelajar atau mahasiswa memulai bisnis tapi nggak tahu mentornya siapa. Jadi ketika dia mengalami stagnansi atau terbentur dengan masalah, dia tidak tahu ingin bertanya kepada siapa. Nah, mentor ini fungsinya penting sekali untuk kamu bertanya tentang suatu masalah yang sedang terjadi dalam usaha kamu, atau usaha kamu terlalu stagnan, tidak bisa berkembang, kamu harus tanya ke mentor kamu. Jadi mentor ini bisa dapat dari YouTube, bisa dengan YouTubeku ini, kamu bertanya di Instagramku, atau teman-teman bertanya di kolom komentarku, atau teman-teman membeli buku untuk belajar di sana, atau belajar dari influencer bisnis lainnya. Jadi sebagai pelajar atau mahasiswa, kita tidak boleh menjalankan bisnis tapi tidak belajar bisnisnya secara konsisten. Teman-teman melakukan bisnis tapi tidak pernah belajar strateginya, tidak mau belajar untuk teknik bisnisnya bagaimana, tidak mau belajar strategi marketingnya bagaimana, maka bisnis teman-teman akan selalu stagnan, tidak berkembang, bahkan bisa-bisa saja merugi sampai kemudian tutup. Jadi memulai bisnis, menjalankan bisnis harus tetap belajar bisnis secara konsisten. Tentukan mentornya siapa, tentukan subscribe ke channel yang mana, atau ke semua influencer bisnis juga boleh. Yang penting teman-teman selalu termotivasi untuk terus belajar. Kesalahan yang ketiga yang sering sekali pelajar ataupun mahasiswa alami ketika melakukan bisnis adalah terlalu hedon dan gengsi yang terlalu tinggi. Nah, ini kalau buat para cewek sering terjadi nih. Menurut survei, cewek lebih banyak termakan pergaulan atau mengikuti pergaulan daripada cowok. Kalau cowok mau beli pakaian karena temennya beli, agak bisa ditahan, tapi kalau cewek biasanya harus tetap ikut-ikutan beli. Nah, terlalu hedon dan terlalu gengsi ini akan merugikan pada bisnismu, karena kamu ketika uang pribadinya kurang untuk membeli barang-barang tersebut, mau tidak mau teman-teman pasti akan merelakan untuk menggunakan uang bisnis. Teman-teman harus betul-betul menahan kemauan itu. Jangan sampai uang bisnis teman-teman gunakan untuk keperluan pribadi. Jangan pernah sampai. Bahkan uang bisnis harusnya berkembang lebih besar lagi, bukan malah dikurangi. Jadi ketika teman-teman ingin menseriusi bisnis, pastikan teman-teman berada di pergaulan yang tidak memberatkan teman-teman. Jangan sampai kamu bergaul dengan orang-orang yang terlalu hedon, dengan orang-orang yang mungkin anaknya orang-orang kaya dan teman-teman tidak mampu mengimbanginya. Teman-teman jangan bergaul di sana karena terlalu berat untuk melawan rasa gengsi tersebut. Alangkah lebih baik jika teman-teman sedang membangun bisnis, teman-teman seriusi bisnisnya dan bergaul dengan orang-orang yang juga sedang menseriusi bisnisnya. Dengan begitu teman-teman akan semakin kuat dan membangun bisnis sama-sama. Jadi menentukan pergaulan sangat penting ya teman-teman. Jangan sampai kita terbawa gengsi karena kita bergaul dengan orang-orang yang tinggi kelasnya, sedangkan kita tidak mampu sehingga kita menggunakan uang bisnis kita. Ya pasti bisnisnya akan tutup juga. Kesalahan yang keempat, nah ini lebih terlihat
secara dalamnya teman-teman. Banyak pelajar atau mahasiswa memulai bisnis tapi terlalu individualis, artinya tidak mau bekerja sama. Semuanya ditangani sendiri, bahkan dari akun sosial medianya, membuat konten, membuat pelayanan, membuat bahan baku, semua dilakukan sendiri. Ini akan memberatkan teman-teman sendiri dan membuat bisnis teman-teman growth-nya tidak maksimal. Kalau teman-teman tidak jago editing dan membuat konten, alangkah lebih baiknya teman-teman tidak memaksakan dengan membuat konten yang asal-asalan. Teman-teman perlu berpartner dengan teman lainnya yang jago editing, yang jago buat konten. Nah, berpartner dan bekerja sama ini penting banget untuk membangun bisnis lebih besar lagi. Jangan terlalu individualis, merasa bisa di semua bidangnya dan dilakukan sendiri, padahal melakukannya juga dengan asal-asalan. Yang penting kontennya ada aja setiap hari, nggak boleh, harus dibikin yang bagus. Jadi harus bekerja sama dengan teman lainnya dan satu visi, satu misi, saling memahami dan bergotong royong. Dan jangan lupa bagi hasilnya pula ya. Kesalahan yang terakhir, yang kelima adalah pelajar atau mahasiswa terkadang sulit membagi waktu antara bisnis dengan sekolah ataupun perkuliahannya, sehingga terjadi carut marut antara pembagian waktu bisnis dengan kuliahnya. Terkadang tidak bisa melayani pelanggan melalui sosial media, sehingga tidak bisa fast respon. Itu juga sangat berpengaruh terhadap pembeli kita dan terhadap bisnis kita ke depan. Sehingga membagi waktu ini sangat penting. Kalau misal bisnis teman-teman bisanya buka di sore hari sampai malam hari, katakan dalam platform bisnis teman-teman bahwa teman-teman hanya bisa melayani pelanggan ketika pukul tersebut, dan teman-teman harus disiplin. Kalau merasa capek, pulang kuliah pukul 3 sore merasa capek, tapi teman-teman punya kewajiban untuk melayani pelanggan, teman-teman harus disiplin akan apa yang teman-teman sudah putuskan sejak awal. Harus tetap tekun dan harus tetap melaksanakan kewajiban melayani pelanggan tersebut. Nah, kalau teman-teman tidak mampu, balik lagi ke nomor yang 4, teman-teman harus bekerja sama dengan teman-teman yang lainnya. Nah, kalau teman-teman masih bingung bagaimana cara membagi waktu antara bisnis dengan kuliah, bisnis dengan sekolah, teman-teman bisa tonton videoku yang aku upload beberapa minggu yang lalu kayaknya ya, di link di atas ini. Nah, semoga video ini membantu teman-teman untuk lebih meminimalkan resiko kegagalan ke depan, dan teman-teman tidak boleh takut dengan resiko, tapi dengan belajar melalui video ini teman-teman memiliki usaha untuk meminimalkan resiko itu terjadi, sehingga teman-teman ke depan akan terhindar dari masalah-masalah yang aku jelasin ini tadi. Semoga ini bisa membantu kamu sukses dalam berbisnis. Selamat mencoba, mulai dari sekarang. Habiskan jatah gagalmu sedari muda, karena di masa tua nanti kamu punya banyak beban, dan jangan sampai kamu gagal di masa tua karena berpengaruh dengan banyak orang, istri, anak, dan sebagainya. Jadi gagalan di masa muda, karena dari situ kita akan belajar dan bisa sukses di usia yang juga sangat muda. Baik, Mas Agistiari, bye-bye.